Saudara yang kasih Tuhan, 17 Agustus adalah hari di mana Indonesia dideklarasikan kemerdekaannya. Karena 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Dan pada waktu itu juga datang Jepang yang seolah-olah sebagai penyelamat. Tetapi pada waktu itu 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang, dan penderitaan negara kita, bangsa kita jauh lebih kejam daripada penjajahan yang dilakukan 350 tahun oleh Belanda. Anda tahu dampaknya, saudara kasih Tuhan, banyak kaum wanita yang dijadikan budak pada waktu itu. Budak yang istilahnya begini, bukan budak bekerja, tapi dia hanya melayani tentara-tentara Jepang pada masa itu. Banyak kaum wanita jadi korban, menderita pada waktu itu. Nah, Jepang ini seperti mirip-mirip antikris. Waktu itu nanti ke depan, ketika Yesus akan datang, sebelum Yesus datang kedua kali, maka Israel akan dikepung oleh seluruh dunia. Dan pada waktu itu nanti Israel akan kalah. Lalu kemudian jaringan komputer, jaringan satelit itu rusak. Dan tidak ada yang sanggup mengatasi persoalan itu. Dan bayangkanlah, kalau satelit rusak, jaringan internet rusak, maka terjadilah ledakan di langit. Yaitu apa? Pesawat bisa terjadi tabrakan, ya kan? Lalu kemudian di laut, maka kapal juga bisa tergeser atau silap dalam memprediksi jalan, maka terjadi tabrakan kapal. Kemudian saudara kasih Tuhan, lalu perbankan juga mengalami kekacauan yang luar biasa, tidak bisa transaksi. Dan pemegang ekonomi dunia itu Israel, dan salah satu sasarannya mereka juga. Lalu pada waktu itu saudara kasih Tuhan, disitulah tampil antikris menyatakan diri. Dan pada waktu dia menyatakan diri, dia tampil sebagai penyelamat bagi Israel dan membuat perjanjian. Lalu kemudian dia masuk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Mesias. Di mana pada waktu itu Israel, mereka berlutut dan menyembah, sebab Mesias telah datang sebagai Raja. Karena konsep orang Israel pada waktu itu, kalau Mesias datang, itulah kerajaannya, adalah kerajaan secara fisik. Lalu kemudian saudara, ketika dia sudah masuk ke bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah pada waktu itu, Israel makmur, Israel populer seluruh dunia, dan menyatakan kasihnya selama 3,5 tahun. Dan 3,5 tahun selanjutnya, disitulah dia menghapus persembahan di bait Allah dan membatalkan perjanjian kepada Israel. Dan disitulah terjadi penyiksaan. Ya, kalau Anda nanti pelajari, tonton video film Christopher, pada waktu itu saudara kasih Tuhan, kalau sekarang ini orang membeli obat supaya awet muda, supaya panjang umur, sekarang ada suntiknya saudara. Kalau umur Anda 50 tahun, Anda mau kembali supaya muda, 20 tahun mundur umurnya, fisiknya maksudnya, jadi suntik dulu 1,5 miliar, sekarang ratusan juta. Disuntik, kembali awet muda. Rambutnya sudah memutih, kembali jadi hitam. Kulitnya sudah keriput, kembali jadi segar. Nah, tapi pada waktu antikris nanti, orang akan cari supaya orang cepat mati. Ya, saudara, waktu antikris itu menyatakan diri, gereja Tuhan sudah diangkat, kita sudah diangkat. Di surga ada pesta perkinakan anak domba, tapi di bumi ada penyiksaan.
penganiayaan gereja jauh lebih kejam daripada sekarang. Kenapa? Karena gara-gara gereja banyak orang yang hilang. Kuburan tiba-tiba terbuka karena diangkat kan. Lalu kemudian pesawat tabrakan karena pilotnya telah diangkat, pramugarinya telah diangkat. Saudara kasih Tuhan, pada waktu itu ada orang ketika sama-sama di gereja, nanti tiba-tiba kaget. Nanti ada salah pernah saya punya videonya. Pada waktu sedang ibadah, tiba-tiba pakaian yang dipakai itu rontok. Tanya tiba-tiba hilang. Istrinya di sampingnya tiba-tiba menghilang. Suaminya tiba-tiba menghilang. Anaknya tiba-tiba menghilang. Dan terkaget-kaget menangis mohon pertolongan Tuhan. Saudara, tangisan begitu luar biasa. Tapi di surga ada sukacita yang besar. Men. Nah, jadi Jepang itu mirip-mirip antikris, malaikat penyelamat, yaitu ternyata malaikat pembinasa. Ini darah. Makanya kenapa bendera kita merah putih? Ini bicara tentang darah yang tertumpah. Ini bicara bagaimana mereka dikuburkan, ya, dibuang tanpa dikuburkan, dan hanya kelihatan tulang belulang para pahlawan-pahlawan kita. Makanya bendera merah putih. Saudara kasih Tuhan, kita juga di hadapan Allah, kita ditebus, kita dibeli, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah. Darah Tuhan Yesus. Buat apa? Supaya kita merdeka, supaya kita bebas dari perbudakan, dari budak dosa, diubah menjadi hamba kebenaran. Itulah Agustus ini berbicara tentang kemerdekaan. Nah, hari ini saya berbicara pada kita. Tentu tema kita yang berbicara tentang kemerdekaan dalam Yesus Kristus. Saudara, tahun 2025 adalah tahun yang kurang menguntungkan bagi dunia. Kenapa? Krisis ekonomi. Dan yang paling dihantam adalah perusahaan raksasa. UKM tidak terlalu terasa, tapi lambat laun pasti akan kena. Lalu kemudian setelah ekonomi, lalu politik. Gempa bumi melanda seluruh dunia. Dan kemudian juga kekacauan di dalam setiap iman. Gereja baru-baru ini di Padang, gereja dipersekusi, anak-anak perempuan sampai menangis, rumahnya dipecahin, gereja dipecahin kacanya, kursi-kursi dihancurin. Dan saya lihat dari suara mereka, sebagian besar itu yang mengalami itu orang Nias. Dua anak-anak kena pukul, dan lintas dan iman kepercayaan ormas tertentu mendeklarasikan bahwa gereja ini membuat keresahan, dan kami meminta yang 9 orang ditahan polisi harus dibebaskan. Nah, bayangkan itu, demi menegakkan agamanya rela melanggar hukum. Saudara, dalam iman Kristen apapun alasan, pelanggaran hukum tetap hukum yang harus berlaku. Ya, itu belum lama, saudara. Itu belum lama kejadian di Garut. Di Garut atau Sukabumi? Sukabumi. Salib dihancuri, pindah ke Depok. Izin sudah ada. Depok belum selesai, pindah
Jangan banyak bersumur-sumur, jangan dikit-dikit ngambek, jangan dikit-dikit baper. Saya katakan sama anak-anak, hidup ini tidak adil. Ya kan? Hidup ini tidak adil. Karena Anda akan diuji sewaktu-waktu. Bahkan Anda berbuat baik sekalipun bukan ukuran Anda bisa nyaman. Bisa juga kebaikan menjadi bencana dalam hidup. Ini di alam hidupnya. Semuanya berapa tahun yang lalu, saudara, Facebook itu memphk 11.000 karyawan. Dan tahun ini diprediksi akan terjadi PHK besar-besaran. Dan kalau ini sudah terjadi krisis ini, kejahatan akan meningkat. Ya. Ingat dulu sebelum tahun 2000-an ya, kalau Anda ke Jakarta, Anda naik bus, itu preman-preman itu, waktu itu kan saya ingat, saya koskan dari Kalibata, kantor saya itu di Gedung Honda sini, Sukomo ini. Saya tuh naik bus, saya kan sipit ya, datang itu ke dalam orang-orang itu, dia puisi berapa garis itu, lalu kemudian dia nggak mau terima 500 rupiah. Zaman itu 500 rupiah itu gede. Waktu saya nggak kasih, karena memang bahasanya ngancam-ngancam. Saya terpancing emosi, saya siapin pulpen, saya keluar pulpen. Memang, aduh, memang daging gitu. Dulu zaman itu. Lalu temannya dia sebagian di belakang saya, sebagian di depan. Kamu orang mana? Saya orang Malaysia. Kamu Cina ya? Kenapa kamu Cina emang? Saya nantang juga, ini orang gila ini. Emang kenapa orang Cina? Terus kamu hembusin orang langsung mati gitu. Mungkin dia mikir, ini orang gitu. Saudara, udah di belakang nih, saya bilang bodo amat. Di depan saya habis. Kalau saya sempat dipukul, habisin dulu di depan. Udah nekat juga. Karena yang udah keseringan, hampir tiap hari ada di bus di Metro Mini 62. Saya nggak tahu juga apa yang kebetulan sekarang saya ada di situ, nggak tahu. Ini ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih 5.000 karena takut kan? Nah, saya nggak mau kasih, karena apa? Saya paling nggak suka kalau orang ngancam-ngancam. Saya bilang, rasanya kalau orang ngancam-ngancam itu kesombongan saya nongol. Kesombongan, ya. Jadi banyak kejadian. Tidak lama kemudian abang angkat saya dipalak juga, baru terima gaji dia 1,5 juta gajinya zaman itu, diambil. Saya bilang sama abang saya ini bang, mau saya ajarin besok beli cabai giling. Ini kota ini benar-benar zaman. Cabai nanti blender, taruh di tempat semprotan itu yang mana kispray itu. Kalau nyetrika itu loh, apa namanya dia? Kispray apa? Bukan kispraynya tapi pompanya itu loh. Nah, semprotannya taruh di situ. Jadi kalau nanti apa? Sebelum mereka serang duluan. Karena apa? Kalau kita nunggu serang mereka banyak. Siapa itu saus cabai, taruh air. Sebelum mereka menyentuh, semprot dulu matanya. Kalau sudah, ada kabur. Zaman itu saudara, kita naik bus itu benar-benar ngeri-ngeri sedap. Kasihan ibu-ibu sampai tasnya diambilin. Ada benar sampai nangis-nangis. Ada juga bapak badannya gede, tapi takutnya bukan main. Jenggotan gede badannya. Dompet keluarin. Takut. Nah, kemungkinan besar setiap saya naik bus sampai preman-preman yang berani datangi saya, mungkin juga hafal wajah saya.
Bilang percuma ini, satu, kalau bukan orang gila, kedua nggak punya duit. Sampai karena kan hampir tiap hari kalau saya kantor dapat itu. Jadi selalu dulu itu. Ternyata saudara, 2 tahun kemudian saya ketemu orang, ternyata dia kos di daerah Kali depan Auri. Saya bilang, kamu yang dulu itu ya? Oh iya Bang. Nah, sekarang tak libas ya. Jangan dong Bang. Dan jadi saudara ketemu ternyata depan Auri itu. Memang di situ kumpulan orang-orang yang gak benar semua. Karena saya kos di situ kebetulan. Nah zaman itu saya banyak teman polisi. Nah, tak kasih tahu kamu polisi, kamu akan masuk penjara. Oh jangan dong Bang, masa gitu. Saya bilang jangan beroperasi di daerah sini. Kalau kamu beroperasi, kamu berhadapan dengan saya. Karena udah kenal teman-teman saya kan. Oh ternyata abang ini gak takut, kenapa? Banyak temannya ternyata. Saya bilang gak juga sih, hanya adu nyali aja. Adu nyali. Karena apa saudara? Ekonomi. Jangan dikira saya akan kerja Pak, saya lolos, belum tentu. Makin dunia tergoncang, maka kejahatan juga makin mungkin. Maka di hari ini kita harus lebih banyak berada di hati. Nah yang tahu mengatasinya itu, ada gereja bukan? Ya ini cara gereja mengatasi. Kita baca sama-sama ya. 2, 3 ya. Bila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh lalat memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ini dah. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pada waktu kita berdoa untuk negeri ini, Yeremia mengatakan sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan juga. Kalau penegakan hukum di negeri ini ditegakkan sebaik-baiknya, maka tidak ada gereja yang dibakar, tidak ada gereja yang dipersekusi. Maka kita harus berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk Presiden Prabowo, supaya hukum ini ditegakkan, kebebasan beribadah, kebebasan beragama benar-benar ditegakkan. Bukan karena izin siapapun kita beribadah. Mari saya sudah mengatakan itu di komentar. Biarnya itu kejadian itu SKB 2 menteri. Bayangkan saudara, harus ada izin 60 orang plus 90 orang. Kalau nggak ada itu tanda tangan, jangan harap ada bisa ibadah. Ini kan sebetulnya hanya akal-akalan. Dengan aturan ini, Undang-Undang 1945 dilanggar kebebasan orang beribadah. Makanya kita harus berdoa supaya SKB ini harus dicabut, karena itu bukan undang-undang, itu hanya merupakan peraturan menteri. Siapa yang buat itu? 3 institusi. Yang pertama, mulai dari FKUB. Siapa FKUB? Memang ada dari Kristen, tapi mayoritas bukan dari kita. Ya kalah. Lalu kemudian masuk ke Menteri Agama, dibuat lagi. Lalu kemudian Menteri Dalam Negeri. Kalau mereka ini mengerti hukum, SKB ini pasti harus dicabut. Sehingga Pak, tidak sembarangan semerta-merta mengganggu orang lagi ibadah. Sekarang kan suka-sukanya orang, pokoknya ada izin tutup. Itu kan bukan urusannya, harusnya urusan pemerintah, betul enggak? Kok tiba-tiba ada orang jadi polisi agama? Kan kacau negara kita ini.
lalu, 2 tahun yang lalu, satu marga dengan saya, ketika anaknya sekolah, dipaksa harus pakai atribut agama tertentu baru bisa sekolah. Viral kan? Di medsos kan? Sampai Nadiem Makarim itu membuat peraturan. Ini benar. Dipaksa harus menggunakan atribut agama tertentu. Dan kemudian harus ikut pelajaran agama tertentu di situ. Bahkan ada yang ikut ujian sesuai dengan keyakinan agama tertentu. Ini makanya itu dari kita harus banyak berdoa. Doa. Jangan doa karena terpaksa. Jangan doa juga hanya karena kepengen. Tapi berdoa dengan kering. 1 Korintus 3:17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi waktu kita ada dalam doa, maka Roh Kudus akan turun dan bekerja di antara kita. Maka yang pertama, kita merdeka dari dosa, merdeka dari kesia-siaan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemalasan, merdeka dari segala lini kehidupan. Karena tugas daripada Roh Kudus memberikan kita kemerdekaan. Kemarin di rumah doa saya ngomong, hati-hati ya bercanda itu. Kadang-kadang orang bercanda sembarangan. Saya mau tambahin, hati-hati tangannya jangan terlalu ramah. Betul gak? Kadang-kadang bukan tujuannya jahat, tapi kalau tangan ini terlalu ramah, maka kita jadi orang sembarangan. Dia pikir sebelahnya istri, ada istri orang. Ya kan? Saya kadang risih kalau ada orang gampang sekali megang orang itu. Dekat sih dekat, tapi harus ada etika. Nah, orang seperti ini belum merdeka. Harus merdeka. Jadi puji Tuhan aja, nggak ada yang terlalu ramah tangan kecil. Amin. Ada yang ramah tangan nggak sini? Bila kita doakan hari 2 pelepasan, supaya tangannya jangan terlalu ramah. Ya, kadang-kadang ada sekarang ini udah tua-tua bercandanya itu kadang terlalu vulgar. Makin tua makin menjadi batu sandungan. Yang selalu saya lupa makan, namanya tua-tua keladi. Ya, saya berharap jangan jadi tua-tua keladi ya. Atau mau jadi tua-tua keladi? Jangan sampai. Roh Kudus akan memberikan kita. Makanya penting kita harus ada di rumah doa. Kemudian saudara, kita ini adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut. Kalau nanti satu saat Tuhan panggil kita meninggal dunia, yang mati itu fisik, tapi roh kita selamat. Dan pada waktunya nanti ketika Yesus datang ke dunia ini, memerintah sebagai Raja selama 1000 tahun, selain roh kita juga bangkit, roh kita bersama Dia, tubuh jasmani kita pun diubah menjadi tubuh kemuliaan dan hidup sebagaimana manusia roh. Manusia roh bukan berdasar makan. Yesus ketika bangkit dari orang mati, Dia bisa makan nasi goreng, bisa makan ikan goreng, bisa makan roti. Kalau hantu gak bisa. Loh iya gak bisa. Kenapa? Kalau hantu masih terikat, tangannya begini. Sebetulnya sih gak tepatnya begini. Kenapa? Kalau pocong itu kan tangannya lurus diikat kan. Ada makanya. Kenapa
pakai jas kalau meninggal dunia. Sedangkan agama lain beda. Saya bilang begini, itulah hebatnya umat Kristen. Selalu ada persiapan. Ketika ada kebangkitan, langsung dia jalan. Dasinya lengkap, jasnya sudah ada. Tapi kalau masih dililit, mesti mandi dulu. Belanja dulu jas. Belanja jas, dasi, sepatu. Nah kalau Kristen nggak perlu, sudah siap jalan. Itu hebatnya. Kan gitu kan. Itu kan hanya jawaban apa untuk apa namanya itu, konyol-konyolan lah gitu dengan teman. Karena yang ditanyakan nggak perlu, nggak penting-penting. Kayak gitu. Bukankah firman Tuhan Pak pergi dengan apa, datang dengan apa namanya, datang ke dunia ini dengan telanjang, harusnya pulang juga dengan hal yang sama. Saya bilang kalau nggak punya tujuan hidup, ya tapi puji Tuhan kita punya tujuan hidup. Ketika bangkit itu masuk surga. Ya, sorry, saya ambil dulu ini. Haleluya. Jadi kita ini baik daripada Roh Kudus. Makanya jangan suka ngomongin orang, ajar Roh Kudus, menggosipin orang, ajar Roh Kudus, menghina orang. Kenapa? Dalam diri kita ada Roh Kudus. Masa kita ajar Roh Kudus menjelekkan orang? Nggak cocok kan? Ya sedar diri aja. Kemudian 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu. Salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang Roh Kudus tinggal dalam dirinya, ada tanda-tanda yang menyertai. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda yang menyertai, kenapa? Karena kita biarkan Roh Kudus padam, tapi lebih munculkan daging kita, keinginan kita. Banyak orang Kristen tidak tahu prioritas dalam hidupnya, lebih mengutamakan arisan daripada ibadah. Betul nggak? Betul nggak? Bisa orang nggak ke gereja gara-gara arisan. Apakah arisan persaudaraan tahun kah? Arisan apa? Marga kah? Lingkungan kah? Kami juga punya arisan, semarga dengan saya itu ada. Tapi karena arisannya setiap minggu saya bilang saya tidak ikut, dibuang jadi orang biasa juga nggak masalah. Kita harus berani. Oh nanti kalau mati nggak ada yang datangi, ya Allah tinggal kita kuburin aja, susah amat. Iya, makanya banyak orang Kristen dia hanya menjalani hidup setelah kadang mujizat dalam hidupnya karena tidak tahu memprioritaskan Tuhan. Karena nggak enak sama teman, dia korbankan ibadahnya. Lupa. Ada pernah saya juga pelayanan di Muara Baru. Dulu kita banyak orang di sana. Jadi kalau satu-satu ditanya, saya sih nggak ibadah Pak, tapi hati saya sama Tuhan. Nah benar, ini benar. Yang penting kan hati saya sama Tuhan. Sekarang saya tanya, saya ngomong dia, jujur ya, mau nggak saya mau jujur? Tapi kamu jujur cuma menjawab. Contohnya, kamu punya pacar, ini. Kalian sudah berjanji akan hidup setia, ya kan? Kalian janjian, tapi tiba-tiba karena gak enak teman SMA-nya dia ketemu jalan bersama. Sekarang saya tanya, sebagai seorang pacar kamu cemburu gak? Ya kan beda peristiwanya. Loh, kok beda lagi sih? Yang penting kan hatinya sama kamu, betul gak? Oke, saya
Saya kasih contoh sederhana deh. Bu Delima misalnya punya pacar, orangnya ganteng tinggi, ya, yang pasti bukan pria hidup lah, misalnya. Oh Delima, yang penting kan hati saya buat kamu. Saya nggak kunjungi kamu juga bukan apa-apa. Yang penting hati saya untuk kamu. Pertanyaan saya, Bu Delima marah? Ya kan? Mempertahankan laki-laki seperti ini. Belum apa-apa aja udah jalan sama gue. Berarti ini buaya darat ini. Padahal buaya itu sebetulnya ya, itu binatang setia. Kalau mati pasangannya, dia nggak cari pasangan baru. Tapi kenapa jelek kalau sejatuh sama manusia? Karena begini, buaya itu bisa hidup dalam dua dunia. Pertama bisa hidup di sungai, tapi juga bisa hidup di darat. Nah, contohnya misalnya, ada cowok mau sama udah lima. Rasanya ya, saya tutup kalau saya lihat perempuan lain. Rasanya nggak selera, jelek semuanya. Tapi saya lihat kamu tuh, kenapa ya hati saya rasanya gelisah. Bagian, saking gelisahnya, sakit perut saya, mules, bayangkan itu. Udah lima sebagai wanita, wah, luar biasa, saya istimewa. Besoknya dia pindah lagi. Atau kalau besoknya sore hari pergi ketemu istriku. Hal yang sama dia ngomong. Gak tahu cara manggil, mungkin taruh lah. Saya sudah memikirkan ke depan ini kita perlu menata hidup yang lebih baik. Loh, kenapa lebih baik? Memang sekarang lebih baik. Iya, tapi maksud saya menata hidup lebih baik, tapi saya hidup bersama dengan kamu. Saya rindu tahun depan kita di pelaminan. Tadi kan dirimu udah bahagia dah. Nah di sana juga bahagia. Yang di belakang sana. Kenapa? Oh akan dibawa ke pelaminan. Nah itu yang disebut adalah buaya bisa hidup dalam dua dunia. Makanya selalu dikatakan lelaki buaya. Di sini nggak ada buaya darat. Puji Tuhan. Semuanya buaya laut. Karena di laut gak ada buaya. Enggak. Di laut nggak ada buaya. Ada pernah ada buaya laut? Nggak ada ya? Nggak ada. Hah? Ada. Buaya apa itu? Ada ya? Saya nggak pernah lihat ada buaya laut. Bentuknya gimana? Hanya kuda laut yang pernah saya lihat. Mungkin buaya dari sungai masuk ke sana kali ya. Nah kemudian 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan, muliakan Allah dengan tubuh. Makanya kita ada gerakan yang tadi kita nyanyi, Shalalalalala, aku cinta Yesus. Ya, agak goyang dikit perlu lah gitu. Penyanyi dangdut aja bisa goyang, masa kita sama Tuhan nggak bisa goyang kayak tiang listrik kan perlu. Kalau nggak sempat olahraga, kesempatan olahraga. Percayalah, kakimu nggak terkilir ketika kamu nyanyi bersama Tuhan. Galatia 5:13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain dengan kasih. Ini
Saudara, sehari-hari ini orang tanya, kalau orang Kristen meninggal masuk gak? Masuk. Walaupun hidupnya sembarangan, ya dengan iman. Dan banyak orang seperti itu sekarang. Mereka lupa bahwa Alkitab mengatakan kerjakanlah keselamatan. Apa itu? Kita harus belajar meningkat lebih lagi itu menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Pertanyaan saya, ketika kita memilih menjadi serupa dan segambar dengan Yesus, apakah Yesus hidup sembarangan? 100% hidup Yesus untuk kemuliaan Bapa di surga dan juga untuk melayani sesama dengan kasih. Kasih itu saudara tidak hanya cium pipi kanan pipi kiri, tapi juga lautan. Yesus ketika masuk di Bait Allah, orang itu sembarangan hidupnya. Sehingga Yesus ngambil cambuk lalu kemudian cambuk pedagang-pedagang di depan Bait Allah. Burung merpati dilep dia kanannya di obrak-abrik. Tempat penukaran uang juga dihamburkan ke tanah. Ini juga melambangkan kasih. Karena Tuhan hajar kita dengan kesulitan hidup. Ya. Saya sering alami dihajar Tuhan, saudara. Sering. Tapi kalau Anda mengeraskan hati, bukan Anda mengoreksi diri, nanti hajarannya bertambah. Seperti orang jatuh ke timah tangga. Jadi orang Kristen jangan sembarangan juga. Makanya kalau orang Kristen jangan dibaca-baca. Apa-apa masalah, apa-apa komplain, bolehlah, tapi jangan itu terus-terusan. 1 Petrus 2:16, hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Menyelubungi kejahatan ini maksud gimana dia? Dia menutup kejahatannya dengan kebaikan. Ada orang berbuat baik tapi penjahat. Contoh pernah ada di Batam dulu. Di Batam ini di lingkungan sekitarnya dia orang yang baik. Ya LSM. Dia orang yang baik, menolong orang. Nah, suatu waktu dia ketangkap. Heran semua orang keliling, kenapa orang yang selama ini orang yang berbuat baik, suka menolong, bahkan membagi-bagikan sembako pada tetangga. Dia menyiapkan pekerjaan bagi orang lain. Ternyata orang ini kepala perampok. Iya. Di Sumatera Utara ada preman besar dulu. Sekarang udah almarhum. Dia bangun gereja. Dia bangun tempat ibadah yang lain. Dia berikan beasiswa. Tapi hal yang sama, dia memeras banyak orang. Dia menghancurkan kehidupan banyak orang. Itu apa? Jual rumahnya karena toge. Jual rumahnya karena apa? Karena bisnis yang dikelola oleh preman yang baik hati. Ya kan? Nah ini yang salah satu sebutkan menyelubungi kebaikan dengan kejahatan. Tetapi saudara, perintah Rasul Petrus mengatakan kepada kita, hidup sebagai hamba Allah, yaitu hidup jujur. Jujurlah. Jangan suka nama-namain kalau orang lain ngomong. Jangan suka berpura-pura baik demi tujuan. Kamu punya tujuan atau tidak sama orang, tetap harus bertindak baik. Amin, Tanu. Puji Tuhan. Jangan pura-pura baik aja.
Orang yang berpura-pura baik itu biasanya dia cerita. Kalau dia nolong orang, dia cerita sana, cerita sini. Nah itu namanya pura-pura baik. Dia pasti punya misi lain supaya dipuji. Wah, Pak Petrus itu baik, pendeta hebat. Wah, kalau masalah memberi amplop gak pernah putus. Ingin diakui kan? Waduh Pak Edward itu kalau masih, kalau mengeluarkan cek itu gak pernah di bawah 1 juta. Minimal. Kalau 5 juta, kalau bahasa Cina, kalau chatio 1 juta kan? Kalau 5 juta berapa? Hah? Gotio. Minimal gotio itu Pak Edward. Kan banyak kan kejadian di gereja gitu kan? Ini zaman saya dulu. Saudara kasih Tuhan, kalau dulu ada penolongan gereja dulu, di gereja saya dulu. Sekarang udah bagus, hanya dulu aja karena zaman dulu. Orang sangat memilih menyumbang yang gampang dilihat, yaitu salah satunya mimbar. Kalau zaman dulu kan mimbar itu gede-gede kan? Ada 2 mimbar itu, ada yang kecil, ada yang gede. Milih itu. Berapa harga mimbarnya? Membuatnya cuma 500.000. Zaman itu kan mahal. Oke dari saya. Tapi saudara, sangat sedikit orang menyumbang kalau misalnya yang tidak kelihatan. Misalnya ini, plafon nggak terlalu kelihatan kan? Tapi manfaatnya juga nggak kalah dengan mimbar, betul nggak? Kenapa? Ditutupi oleh asbes. Nah kalau mimbar, colek kenapa? Itu dari Bapak Tua. Dan itu dari bangsa kita. Nah kayak gini-gini ya, itu masih pura-pura baik. Anda boleh punya marga purba, tapi bukan pura-pura baik. Kemudian tidak hidup dalam dosa lagi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, kita bisa beli ini karena kita satu hati doa. Kalau kita unity ada bisa beli. Mixer kita itu harusnya ada 6 jutaan tuh. Tapi kita harus punya uang kemarin 2,5 juta kan? Nah, kenapa? Karena salah satunya karena kita unity, tidak merasa paling kaya dari semua, tidak merasa paling berjasa dari semua, tapi karena kebutuhan kita tercukupi. Tinggal gitar listrik ini lagi diupayakan harganya dari persen. Tapi bulan ini semua udah lengkap. Karena yang janji iman itu sudah sampai uangnya. Uang yang sudah ada. Haleluya. Roma 6:22. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada penebusan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 8-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Makanya baca Alkitab. Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Artinya penuh dengan Roh Kudus. Galatia 5:19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ya. Mulai dari canda-canda, mulai dari kemarin ada yang ngomong ke saya, Pak, coba bayangkan Pak, kami ini sudah sama punya cucu. Sorry ya, mari. Contoh nasi kamu. Ini apa pisang gorengnya enak. Ini ambil ini pisang goreng enak ini, apalagi pisang goreng yang lain. Nah itu, ini ciri-ciri percabulan. Nah, hati-hati nih Pak Irwin. Ya, biasanya itu yang sudah menikah kebanyakan candanya sembarangan. Karena merasa percaya diri. Yang suami-suami di sini hati-hati kayak gini, bicara canda kayak gini jangan.
yang terjadi? Ibu ini risih. Ini udah sama-sama tua, udah bau tanah kok. Candanya kan sembarangan. Ayo yang sudah bau tanah. Ya. Makanan dipeleset kemana-mana. Kecemaran, hawa nafsu. Kalau makan gak mikir-mikir kesehatan, sekenyang-kenyangnya, gak pernah jaga kesehatan. Ada dari babi dibakar semuanya, ada dari sapi dibakar semuanya, ada dari kambing dibakar seluruhnya. Perlu menguasai. Saya udah setelah saya ini banyak saya batasi, makan mungkin saya batasi. Karena makanan pada saya enak. Apa itu? Masakan Chinese food itu apa itu? Apa itu udang apa ya? Udang. Itu kesukaan saya. Iya. Aduh. Apalagi makan kerang itu kesukaan saya, harus saya batasi. Meskipun saya sudah sehat. Ya, ingat ya, umur 40 tahun ke atas jaga mulut dengan masalah makanan. Ya, 40 tahun ke atas harus jaga mulut ini masalah makanan. Jangan dikuasai nafsu. Penyembahan berhala itu tidak harus Anda nyembah patung. Ada orang nggak bisa tidur kalau dia nggak perlu bantal, ya kan? Ada kayak gitu. Kalau hilang bantalnya dia akan ngamuk sengamuk-ngamuknya. Nah, itu juga termasuk penyembahan berhala. Oh, nggak bisa makan kalau gelasnya bukan ini. Ini juga termasuk kategori penyembahan berhala. Sihir, ya ini perdukunan, tentu nggak ada di sini. Perseteruan, tukang berantem, perselisihan, iri hati. Contohnya misalnya, saya salam Pak Irwin, tapi Bu Elis nggak salam karena kelupaan. Pas ngomong, sampai terus sekarang berubah, ini dikasih. Karena Pak Irwin pengusaha properti, saya hanya pengusaha apa ya? Biasa. Padahal yang perpuluhan saya itu paling besar dari semuanya, 1 miliar 1 bulan. Amin ya. Tapi karena proyek Pak Irwin lebih kelihatan 10 apartemen, padahal bukan milik dia sendiri, bisa. Itu namanya iri hati. Ya saya berdoa sih Pak Irwin juga bisa lah. Puji Tuhan. Iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, gak perlu orang lain. Percecokan, apa komplain. Perpecahan. Perpecahan itu apa? Kebanyakan hanya karena tutukan. Makanya sebelum dulu saya ngomong, ini pengalaman hidup saya. Nah, biar ini tahu semua. Perkumpulan ibu-ibu, perkumpulan misalnya apa ini, persekutuan tua ibu jarang sekali langgeng. Kenapa? Tahu ini? Tahu ini? Terjadi kubu-kubuan. Akhirnya apa? Kumpulan doa ini bukan kumpulan doa, tapi kumpulan gosip. Saya ini kan pernah diundang untuk doa, memimpin doa semalaman. Hanya gara-gara makanan berantem 2 kaum wanita. Akhirnya saya batalkan, saya nggak ikut, bilang saya nggak mau melayani. Selesaikan dulu masalahnya. Dan perkumpulan itu sekarang ini bubar hanya karena omongan dia nggak jelas. Bukan berarti semua kaum wanita begitu ya. Kalau kaum wanita di sini itu beda. Semuanya menjaga perasaan orang lain. Itu yang di luar sana. Yang di sini sih kalau ngomong itu sopan-sopan, ya nggak sembarangan ngomong, pikir dulu baru ngomong. Kalau di luar sana kan ngomongnya dulu baru pikir.
Di sini jemaat GBI Kemadaun mikir dulu baru mau. Kalau di luar sana ngomong dulu baru mikir. Makanya kita Unity-nya luar biasa. Jemaat GBI Kemadaun lama. ya, makanya GBI Kemadaun kaum wanita tidak jarang tukang ngambek. Cuma sekali aja. ya. Apa lagi? Apa? Kedengkian, malu-malukan, pesta pora dan sebagainya. Bukan berarti nggak boleh kita ngumpul, boleh. Terhadap semuanya itu kau peringatkan kamu, seperti yang telah lakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5:25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh, akan menghasilkan buah Roh. Namun buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Jadi kalau misalnya udah kesel sama orang, tahan dulu, pikir dulu. Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sungguh yang sulung di antara banyak saudara. Masa ada yang boleh serupa dengan Kristus hidupnya sembarangan? Inilah karakter Tuhan Yesus. Kita hidup menjadi serupa dengan gambarnya. Itu apa artinya? Kita harus menjadi muridnya. Ketika kita belajar dengan seorang guru, lama-lama pola pikirnya seperti pola pikir kita. Karakternya juga mirip dengan kita. Di Medan ada hamba Tuhan, khotbahnya kalau di khotbah itu punya gaya tersendiri. Nah, gak lama kemudian rata-rata pendeta di bawahnya gayanya mirip. Ngomongnya ada kemiripan. Kenapa? Karena mau belajar, bukan karena ditiru, saudara. Tapi karena mereka ini belajar dari hamba Tuhan ini. Sehingga Pak, gaya mereka khotbah ada kemiripan. Nah, murid Yesus mereka susah dibedakan. Kenapa? Wajah mereka pun mirip, karakter mereka juga mirip. Yang bisa membedakan itu hanya internal para murid. Oh, ternyata Petrus itu tukang ngamuk. Ternyata Petrus itu meledak emosinya. Oh, ternyata Yudas itu tukang nyolong uangnya Tuhan Yesus. Karena dia benar. Hanya internal, tapi orang luar tidak bisa membedakan. Kok sama? Wajahnya sama, bahasanya sama. Nanti akan tiba waktunya. Kalau Anda sering rumah doa, kita doa semalam dan di depan, kalau kita udah beli AC, nah nanti orang nggak bisa bedakan ini. Mereka ini satu bapak atau satu ibu sih, tapi kok banyak ya? Kalau satu bapak satu ibu itu ajaib sampai seperti ini. Bisa, karena disatukan dengan Roh. Baca nanti sejarah murid Yesus. Kemudian tugas utama kita sebagai murid Yesus adalah menjadikan mereka menjadi murid. Tugas saya di sini menjadikan kita murid Yesus. Tugas utama kita tanpa melihat profesi. Mau seorang guru itu juga tugas menyelesaikan amanat agung. Beritakan firman di mana ada sekolah. Diberitakan firman di mana Anda mengajar. Beritakan firman di mana kita bekerja. Sebagai pengusaha, seperti yang di belakang, pengusaha apa, dealer ya, motor, kesempatan beritakan Injil. Pak Irwin sambil nyetir, beritakan Injil. Dimanapun harus memberitakan Injil. Tuhan Yesus menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus. Tuhan menuntun melalui apa? Tiap awan dan tiap hati. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai di sini dulu. Tuhan berkati.